Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri bersama dua teman saya, Muhammad Anur Khaif dan Zuhaida Imaratul Ulia. Kami di sini akan mempresentasikan bahasan kajian sosiolinguistik mengenai bahasa dan teknologi. Kita mulai dari pertama. Bahasa. Pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan alat penghubung antar manusia. Menurut Keraf, bahasa merupakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Singkatnya, bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Itu menurut pendapat Suparno. Bahasa juga dapat dijadikan sebagai identitas yang menunjukkan seseorang atau kelompok tertentu. Bahasa, dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai jati diri. Selanjutnya, fungsi dan manfaat bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Sejarah dan perkembangannya selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Manfaat bahasa diantaranya adalah 1. Bahasa resmi suatu negara. 2. Alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian pengantar dunia pendidikan. Bahasa dijadikan sebagai sarana. Bahasa sebagai sarana untuk dapat berkomunikasi. Dengan bahasa, orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Maka, bahasa ini digunakan sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Kemudian, digunakan sebagai kontrol sosial yang berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami antara satu dengan lainnya. Bahasa sebagai alat dan prasarana untuk mengamati masalah yang harus diupayakan kepastian konsepnya, kepastian makna, dan kepastian proses berpikir sehingga dapat mengekspresikan hasil pengamatan tersebut secara pasti. Bahasa digunakan sebagai sarana pengembangan profesi. Proses pengembangan profesi diawali dengan pembelajaran yang dilanjutkan dengan pengembangan diri atau kecerdasan yang dapat diperoleh selama proses pembelajaran tetapi bertumpu pada pengalaman barunya. Selanjutnya, bahasa, masyarakat bahasa. Nah, masyarakat bahasa ini ada dua pendapat dari Bloomfield dan Lyons. Pendapat dari Bloomfield yang berdasarkan sistem bahasa yang monolitik berpendapat bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda bahasa yang sama. Sedangkan menurut pendapat Lyons, masyarakat bahasa adalah semua orang yang menggunakan suatu bahasa tertentu. Suatu masyarakat bahasa adalah suatu kelompok manusia atau sosial geografis yang anggota-anggotanya 1. Saling berkomunikasi. 2. Secara teratur berkomunikasi. 3. Mereka bertutur sama. Penggunaan bahasa. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika penutur bahasa mengadakan pemilihan kode bahasa, yaitu tingkat formalitas, hubungan antar pembicara, dan status sosial yang dimiliki antara pembicara yang satu dengan lainnya. Faktor-faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hubungan antara pembicara yang satu dengan lainnya menurut Jacobson yaitu pembicara, pendengar, tersedianya alat, faktor lain yang muncul ketika pembicara berkomunikasi, setting, bentuk-bentuk pesan, topik, dan peristiwa komunikasi. Variasi bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah
kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kesantunan bahasa. Kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagian masyarakat, tempat, atau situasi lain. Kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan dua kutub, seperti anak dan orang tua, antara orang yang masih muda dan orang yang lebih tua. Kesantunan biasanya tercermin dalam cara berpakaian atau berbusana, cara berbuat atau bertindak, dan cara bertutur atau berbahasa. Selanjutnya yaitu teknologi. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terlepas dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Fungsi teknologi, terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu untuk menangkap, untuk menyimpan, mengolah, transmisi, untuk mencari kembali, dan untuk menghasilkan. Manfaat teknologi. Teknologi bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka memudahkan pekerjaan agar lebih efisien dan cepat, sehingga mengurangi tenaga yang harus dikeluarkan setiap orang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zuhaida. Perkembangan teknologi. Sejak teknologi muncul pertama kalinya terus berkembang pesat hingga sekarang tentunya. Saat ini kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan aktivitasnya dengan lebih efisien dan cepat. Teknologi saat ini merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga rumit. Perkembangan teknologi juga sebagai dasar untuk mengembangkan suatu negara, di mana kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan dengan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Nah, selanjutnya dampak teknologi. Dampak teknologi ini memiliki dua pandangan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerja. Dan yang ketiga, pekerja yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online atau daring dalam jaringan tanpa harus melakukan tatap muka. Seperti sekarang ini, kegiatan-kegiatan perkuliahan atau kegiatan belanja dialihkan ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, menurunnya sosialisasi antar manusia, dan yang kedua, teknologi dapat menggantikan peran manusia. Nah,
hubungan antara bahasa dan teknologi. Untuk komunikasi manual antara pengguna bahasa yang saling bertatap muka pada suatu tempat disebut percakapan langsung atau dialog. Nah, percakapan yang dilakukan tidak secara bertatap muka atau berhadapan. Hal ini dikatakan percakapan tidak langsung. Percakapan yang dilakukan dengan tidak berhadapan ini menggunakan suatu alat perantara atau media sebagai penghubungnya. Media atau alat penghubung yang digunakan adalah hasil dari penemuan dan pengembangan teknologi tepat guna, sehingga pada zaman modern ini manusia tidak harus jauh-jauh menempuh jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan percakapan yang bertatap muka. Itulah efisiensi dari penggunaan teknologi dalam dunia komunikasi. Kemudian saat memberikan kemudahan bagi para pengguna bahasa pada umumnya, sekaligus membuktikan bahwa bahasa dan teknologi mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi saat ini. Nah, bahasa dalam perkembangan teknologi. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya terlihat pada pengembangan daya nalar manusia menjadi bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Kenyataannya bahwa bahasa sebagai wujud identitas bangsa-bangsa akan menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern di dalamnya. Bahasa dapat bersikap luas dan fleksibel sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern. Ya. Bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Dalam buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Maka dengan berbahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Kemudian dari itu perkembangan bahasa seimbang dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana penduduk pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, untuk dampak teknologi terhadap bahasa sendiri itu juga mempunyai dua pandangan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tuh. Nah, untuk dampak positifnya yang pertama itu meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing. Yang kedua, meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku-buku terjemah sangat berguna di kehidupan era modern ini. Dan yang keempat, bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang kelima, pertambahan bahasa Indonesia terjadi secara cepat. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi terkadang warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tidak baku ya. Dan yang ketiga, banyak warga Indonesia menggunakan istilah asing seperti thank you, saranghai, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Itu dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.